nggak mudah kok dalam tanda kutip masuk ke gedung pertunjukan. Butuh butuh sewa gedung yang itu tidak semua kelompok teater juga mampu untuk bisa masuk ke gedung pertunjukan itu gitu. Dan bukan sebuah keberhasilan jika kelompok teater itu bisa masuk dan main di dalam gedung itu juga bukan gitu. Ya, tadi kan Mas Rendra bilang bahwa teater masih bisa bicara. Dan kita tahu bahwa 2 tahun ini kan kehidupan kita udah dihantam sedemikian rupa oleh pandemi COVID-19. Ya, Tentunya itu juga sangat berdampak nih dengan dunia ya. teater. Apa refleksi Mas Rendra tentang itu? Ya, selamat malam kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita. Kembali lagi bersama saya, Sarah Monica. Biasanya bercerita itu ada di Selasa malam ya, kita rutin di Selasa malam. Tapi spesial untuk kali ini kita ada di Senin malam karena setelah menurut pasaran Jawa nih, Senin 20 Desember 2021 tuh bagus tuh buat ngobrol dengan seorang Rendra Bagus Pamungkas. Jadi pas nih kita di Senin malam. Nah, sekarang juga beliau sudah hadir di live kita kali ini. Tema yang akan kita angkat adalah mengenai dunia keaktoran dan drama-dramanya. Drama dalam tanda kutip. Oke, Mas Rendra, apa kabar nih? Baik, Mbak Sarah. Baik ya, lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk apa ya? Ya, ada beberapa kesibukan sih selain nunggu jadwal syuting juga persiapan baca naskah, ngadepin nanti kira-kira mau syutingnya mau gimana, gitu-gitulah masih seputar dunia keaktoran lah. Bocoran dong, mau syuting apa tuh? Boleh dikasih tau nggak? Uh, Atau masih rahasia? ada web series di produksinya di Jogja gitu. Ada web series ya? Oke, kayaknya belum dikasih tahu nih judulnya. Ya udah. Oke, nggak apa-apa, keep it secret. Nah, Mas, kita bicara mengenai keaktoran ya. Tentunya ini kan tema yang udah bosen banget deh buat Mas Rendra. Udah sehari-hari banget ya. Nah, tapi karena nih publik bercerita, kawan-kawan bercerita ini kan tidak hanya dari kalangan seniman, tidak hanya dari dunia teater ya. Jadi kita emang lebih luas itu, kita makanya bicara mungkin di hal-hal yang lebih umum gitu ya, Mas ya. Tentunya nanti juga akan spesifik mengenai keaktoran. Nah, kalau buat Mas Rendra nih, mengenai dunia keaktoran itu sendiri, cara pandang Mas Rendra gimana sih sekarang dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya? Perkembangan itu apa? Apa yang berubah nih dari cara pandangnya Mas Rendra melihat dunia keaktoran? Apa ya? Ya, pertama mungkin aku akan bercerita sesuatu yang tentu saja pernah aku alami secara langsung, jadi aku nggak berani berasumsi, apalagi menceritakan kasus orang lain gitu. Iya dong, pengalaman sendiri. Iya dong. Iya. Iya, ini agak sedikit gimana ya. Kalau bicara dunia keaktoran itu kan dia cukup kompleks gitu kan. Selain keaktoran juga sebagai satu disiplin keilmuan yang ditempuh di dalam seni teater, dia masuk dari jadi di seni teater kan ada beberapa macam disiplin keilmuan, itu salah satunya keaktoran. Dia memang ditempuh secara khusus dengan pendekatan khusus dan juga latihannya harus terukur. Jadi semuanya itu harus ada keilmuannya gitu. Kalau 10 tahun yang lalu gitu, saya memandang keaktoran sebagai sebuah disiplin untuk saya sebenarnya bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi kesenangan saya dari kecil gitu, bermain seni peran itu. Kalau 10 tahun yang lalu itu, kalau misalnya saya review, 10 tahun yang lalu, saya lagi ngapain? 10 tahun yang lalu saya masih aktif di atas panggung. Di mana? Aktif di mana? masih aktif di atas panggung. Artinya dulu kan waktu di sekolah itu kan saya tidurnya di panggung gitu, terus juga aktivitas sebagian besar dilakukan di panggung karena hampir tiap hari kita itu latihan dan latihan kayak pramuka lah istilahnya gitu. Latihan terus. Jadi 10 tahun yang lalu itu saya berpikir bahwa ini disiplin keilmuan, ini harus didekati dengan
terukur gitu. Jadi nggak ngasal, karena kalau ngasal itu nanti akibatnya bisa fatal gitu, baik secara fisik maupun psikis. Itu 10 tahun yang lalu sih. Kalau 10 tahun yang lalu saya masih rutin berlatih, sehari bisa hampir 6 sampai 8 jam gitu per hari. Wah, gila, gila, gila. Ya, dan memang teater itu Sebenarnya kan bukan salah, gila, tapi nggak, maksudnya emang teater itu kan salah emang satu kondisinya seni begitu. yang paling disiplin ya Mas ya. Maksudnya sangat membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi gitu ya. Kalau teater kan. Enggak juga sih, hampir semua cabang seni kayak olahraga kali, Iya. itu juga membutuhkan tingkat disiplin yang tinggi gitu. Iya. Jadi apa namanya, ya balik lagi ya, 10 tahun yang lalu itu kayak gitu, semuanya serba latihan, targetnya itu pengen manggung di sini, pengen pentas di sana, pengen ngerasain mainin naskah ini, pengen ketemu sama partner main yang oke gitu-gitu, masih seputar itu. Tapi kalau sekarang sih jauh lebih lebih mungkin dia sudah bekerja sebagai satu cabang keilmuan yang buat saya itu agak lain dari sekedar memikirkan panggung gitu. Iya, emang disiplinnya kayak gitu sih. Ini kan teman-teman yang hadir juga banyak-banyak aktor ini. Banyak. Kalau saya lihat. Ya. Penasaran dia, Mas Rendra ngomong apa nih? Ngaco nggak? Biasanya ngaco saya. Iya, ya. Dan tadi juga Mas Rendra udah mention kan bahwa teater ini menjadi sebuah cita-cita gitu, atau passion dari kecil ya. Dan kenapa sih Mas? Kalau bisa dipertanyakan ke diri sendiri, kenapa itu menjadi passion? Passionnya Mas Rendra? Gimana ya? Agak susah sih, maksudnya bukan agak susah, ini sekarang saya hampir nggak nemu bahasa ya, karena pikirannya kan ulang-alik nih antara dulu dan sekarang itu. Jadi kalau bisa dikatakan passion tuh apa ya? Dulu tuh awalnya gimana ya? Ayo, ini kayaknya nervous deh. Saya perlu kasih waktu buat meditasi nggak, biar lebih lancar nih. Kayaknya Rendranya belum keluar nih. Ya, Rendra ya begini ini, gitu. Yang nggak berusaha membuat citra bagaimana di media. Nggak, apa yang membuat passion ya? Passion, saya merasa sih kalau waktu itu, karena dari kecil saya lahir di lingkungan seni ya, bapak saya orang kesenian, ibu saya orang kesenian, kakak saya juga pemain teater. Jadi waktu itu sudah kegemaran saya mendengarkan drama radio ludruk lah, terutama ludruk atau drama radio. Waktu itu Tutur Tinular lah, kelas-kelas gitu di era-era 90-an itu kuat banget. Saya nggak tahu apa yang membuat saya menjadi mencintai atau jatuh hati sama dimensi auditif waktu itu gitu. Jadi terus sampai akhirnya saya merasa kalau waktu kecil, ini saya juga nggak ngerti ya. Waktu kecil saya tuh kalau ditanya, Rendra, kamu kalau besar mau jadi apa? Jawaban yang selalu diulang-ulang papa sampai sekarang itu, kamu dulu waktu kecil kalau ditanya cita-citamu jadi apa, itu kamu minta cita-citamu itu jadi ludruk. Jadi ludruk gitu. Ludruk itu kan maksudnya nama itu. Jawabannya begitu, aku mau jadi ludruk gitu. Dan nah sekarang kan kamu ini kan kesampaian juga kan. Iya juga ya, kalau waktu kecil kenapa aku suka ludruk ya? Ya mungkin juga karena aku pengalaman auditifku mendengar drama radio, kemudian menonton pertunjukan satu kelompok yang fenomenal, misalnya kayak Siswa Budoyo, Ketoprak. Karena aku lahir di Jawa Timur kan, besar di Jawa Timur, jadi waktu itu masih berkesempatan melihat ketoprak keliling. Jadi Siswa Budoyo Tobong Ketoprak, mereka memainkan itu dengan pola klasik ya, misalnya mainnya itu di satu tempat bisa sampai 1 bulan gitu-gitu. Jadi aku masih punya kesempatan untuk menonton mereka, dan waktu itu aku merasa, ini kayak aku ngerasa sekarang di situasi hujan begini tuh seperti duduk di kursi yang dibuat dari rel kereta api di gedung bioskop yang misbar gitu. Terus di situ dibangun satu panggung teater tradisional yang namanya ketoprak itu. Aku tiba-tiba mengingat peristiwa itu ketika Sarah nanya ke aku, apa yang membuatmu sehingga kamu memilih ini menjadi passionmu? Iya ya, buatku waktu itu tuh takjub banget ketika aku kecil melihat itu tuh, wow, itu ada burung terbang gede di panggung, dan dengan teknologi yang mereka punya itu sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar, kecuali satu kata, aku takjub gitu. Dan kemudian sampai akhirnya aku masuk untuk belajar kesenian teater, terutama itu kira-kira di tahun 96 aku pertama kali naik panggung.
Eh, dan itu kemudian jadi kayak, oh mungkin inilah sesuatu yang ku senangi gitu ya, bukan passion. Yang kemudian aku bilang, ini nih kayaknya jalan hidupku gitu. Oh, dan saat itu udah langsung bisa Sorry ya, menilai ya, itu jalan hidupku di belum usia belum itu. sih, Oh, belum. belum sih, belum. Kirain. Baru bisa menilai itu kira-kira, ya enggak dong. Kira-kira tahun berapa ya? 2000, sekitar 2003, 2004 aku baru memilih bahwa teater kayaknya ini harus kupegang jadi sesuatu yang aku yakini dia bisa membuat aku hidup di sana gitu. Mungkin bahasa sekarangnya begitu. Tapi hal itu sebenarnya sepele, Sarah. Waktu itu aku suka jalan kan di area di Merota UGM. Iya. Di kan ada perempatan dulu di situ anak-anak pang pada ngumpul dulu. Aku juga sempat jadi anak-anak pang gitulah yang sok-sokan masih di. Ternyata pernah jadi. Terus aku tuh ngelihat mereka yakin banget ya sama apa yang mereka lakuin gitu. Di antara masyarakat yang lalu lalang dengan baju yang begitu, mereka memilih style fashion yang berbeda, pola hidup yang berbeda. Nah, yang membuatku tertarik itu kenapa mereka berani memilih jalur itu. Dan saat itu kan kalau aku ditanya, aku tuh gandrung-gandrungnya teater gitu, gandrung-gandrungnya apa istilahnya naik di atas panggung. Dan waktu itu aku bertanya pada diriku, kalau mereka aja bisa memilih jalannya, kenapa aku nggak bisa gitu. Dan waktu itu aku ingat papa selalu bilang begini, Rendra, apa yang kamu lakukan, kamu rasa itu mudah, disitulah fakmu. Istilahnya, disitulah kamu memang diberikan mukjizat, dalam tanda kutip ya, bahwa kamu akan lahir dan besar di situ gitu. Itu sih yang membuatku kemudian, oh kayaknya 2004-an kalau nggak salah itu, aku harus berani memilih ini kayaknya jalan yang aku harus benar-benar ngasih porsi lebih gitu di antara yang lain. Setelah mendengar statement dari ayah itu, terus kemudian merefleksikan, oke, ternyata emang teater ya sebagai jalan hidup dan berani untuk dihidupi juga gitu. Iya, kemudian. Iya, berarti kan itu memang menjadi sesuatu yang memberi makna lah ya dalam hidupnya Mas Rendra, jalan teater itu. Iya, sangat. Teater adalah jalan ninjaku. Oke. Nah, dari yang hal personal nih saya mau coba kita bahas yang lebih sosial kultural ya Mas ya. Nah, kalau misalnya dalam pergulatan di dunia teater sendiri kan sejauh mana sih sebenarnya aktivitas teater? Mumpung ini banyak yang nonton juga banyak dari anak-anak teater ya. Bagaimana aktivitas teater itu mampu membangun sebuah ekosistem kesenian yang dapat menghidupkan komunitas-komunitas kreatif di daerah gitu, atau setidaknya di sekarang tempat Mas Rendra hidup di Jogja. Gini, yang saya tahu kawan-kawan teater itu atau teman-teman yang bergiat di teater, mereka itu kan membina satu cara hidup untuk hidup dan bertahan hidup dengan membangun hubungan sosialnya kan. Jadi mereka itu seolah-olah, atau kita teman-teman teater itu seolah-olah dibekali satu perangkat untuk bisa membaca, mengetahui dan menyesuaikan diri di mana mereka bertempat gitu. Jadi teman-teman teater nggak hanya kemudian yang mereka bergiat di teater, nggak kemudian mereka juga naik turun panggung, nggak. Tapi mereka juga kemudian menggunakan sudut pandang keilmuan teater ini untuk diaplikasikan kepada kehidupannya gitu. Jadi mereka gabung di komunitas literasi, mereka ikut untuk menghidupkan, bahkan di Sragen itu menghidupkan teater di wilayah pesantren. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mendirikan taman bacaan. Ada yang membantu membangun kalau kasusnya di Jombang itu mereka membantu masyarakat setempat untuk mengolah mengolah pupuk dan istilahnya untuk mengoptimalkan potensi masyarakat di tempat itu gitu. Jadi bukan melulu kemudian ketika di masyarakat ini harus atau diajak untuk, aku orang teater, kamu
kamu sebisa mungkin main teater itu nggak selalu. Jadi mereka itu lebih menggunakan disiplin keilmuannya untuk kemudian lebur bersama masyarakat yang ada di situ. Itu beberapa kasus yang ku alami bersama Mas Andi SW di kota-kota bersuara, itu kasusnya begitu. Makanya Mas Andi dan saya juga Kiki Sulistyo berusaha untuk menuliskan bahwa teater itu nggak melulu soal panggung kok. Dia itu bicara soal hidup, bagaimana orang survive gitu. Jadi saya pikir kalau orang-orang yang bergerak di teater itu mereka bisa apa namanya, bisa ngeblend gitu ya dengan masyarakatnya, sehingga komunitas itu jadi punya perspektif yang berbeda. Nih kayak gini nih gitu. Bahkan sampai urusan ke kampung-kampung pun itu juga teman-teman, kampung dalam arti bukan kemudian di area pergerakan gitu ya. Dia ngurusin apa kayak urusan kampung di kampungnya supaya apa namanya, pemudanya nggak tawuran, nggak konsumsi miras berlebihan. Mereka ya bareng-bareng yuk bikin apa yuk gitu-gitu. Jadi lebih kepada apa ya, mengaplikasikan sudut pandang mereka, cara hidup mereka dengan keilmuan mereka dengan masyarakat setempat gitu. Kalau di Jogja aku malu sih ngomongnya karena teman-teman di sini pegiat teater yang jauh lebih aktif daripada saya, banyak banget gitu. Jadi saya nggak bisa nggak bisa gila parah Jogja, banyak banget. Dan yang saya bicarakan ini bukan teman-teman komunitas yang duduk secara apa namanya, mereka punya basis ekonomi dari funding dari ini, bukan ya. Ini teman-teman yang bergiat yang di bawah, yang bersama-sama apa ya, berusaha untuk membangun masyarakatnya lah. Ada Mas Andika di sini juga, ada Andi SW yang beliau kalau apa namanya untuk urusan pertanyaannya Sarah kayaknya orang-orang yang tepat gitu daripada saya gitu. Ya udah nanti mereka lengkapi ya lewat chat gitu. Ya. Oke. Oke, jadi memang ini masih normal kan ini? Kan Sarah belum ngaco kan saya kan? Saya belum ngaco kan? Selama ini sih masih cukup bisa saya handle sih. Oke. Kalau udah terlalu ngaco nanti tiba-tiba mati sendiri Instagramnya. Oke, siap. Oke Mas, jadi kan berarti asumsi bahwa kayak orang-orang ada nih yang meskipun mungkin tidak semuanya ya, tidak general. Jadi ada asumsi bahwa kesenian itu seperti orang-orangnya asik dengan dirinya sendiri, dengan dunianya sendiri, kemudian malah menjadi terlepas dengan masyarakat. Dan padahal yang sejatinya adalah bahwa kesenian itu memang harus terlibat dan lebur dalam masyarakat karena memang lahir dari masyarakat. Dan tentunya dari ceritanya Mas Rendra tadi sudah menyebutkan bukti-bukti bahwa ternyata memang komunitas-komunitas kesenian dan dalam hal ini anak-anak teater juga turut kok membantu memberdayakan masyarakat dengan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut ya. Oke, keren. Dan kalau selama ini Mas, berdasarkan pengalaman dan juga kerja kreatifnya dari Mas Rendra, kira-kira apa sih dan bagaimana gitu hubungan antara komunitas seni, dukungan Pemda nih, dan apresiasi publik? Karena tentunya kan juga dari, maksudnya banyak juga yang berdaya dan mandiri sendiri, tapi sejauh pengalamannya Mas Rendra, dari di mana gitu dukungan Pemda? Saya di wilayah ini nggak bisa jawab ya, karena memang dari dulu saya nggak pernah berurusan dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya lebih meyakini bahwa teater itu mampu berdiri sendiri gitu. Artinya kayak semacam kalimat saktinya gagah dalam kemiskinan itu seolah-olah ditafsirkan begitu. Jadi kita berusaha untuk independensi kita berbicara itu tidak nggak disetir lah sama, kalau bahasa kerennya sih pemilik modal gitu. Sebisa mungkin sih begitu. Tetapi ada juga kawan-kawan yang memilih jalur mereka, kemudian mengajukan proposal untuk mendanai pentas mereka, yaitu terserah, nggak masalah. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat tentu saja pasti akan ada gap gitu. Ada yang bilang kawan-kawan, lu kamu tuh gimana sih, kamu bodoh banget, tinggal akses gini aja masa nggak bisa, aku lo sudah cair sekian, kan gampang tinggal apply aja. Tapi aku bilang enggak, karena buat saya ini masih meyakini bahwa kesenian itu bisa jadi satu cara untuk bicara yang punya independensi. Jadi kalau ya itu hubungannya dengan Pemda, dan itu juga yang mau saya tarik gitu. Artinya hubungan kami sih
di komunitas-komunitas teater khususnya di Jogja secara apa ya, sampai hari ini sih masih baik-baik saja, meskipun kita nggak bisa mungkir dong bahwa praktik seni itu juga didasari oleh manusia yang membawanya kan. Betul. Pasti ada suka dan tidak suka, pasti ada saling mengkritik, saling apa ya, Saya ngomong mau di nahan belakang ketawa lah sih. atau ngomong di Tapi emang benar-benar itu kan praktiknya. betul. Ya memang begitu. Artinya saya tidak bisa kemudian menutupi bahwa ada kenyataan kesenian itu dibawa oleh manusia. Jadi ya pasti ada apa clash di antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi misalnya oh komunitas sana dengan komunitas ini jangan main di sana, dia tuh begini 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 begini. Ah karyanya langsung dicap jelek, itu ada dan memang dan ini faktanya terjadi begitu gitu. Ada semacam kayak kelompokku yang paling bagus nih karena aku sudah beririsan dengan media global dan terserah. Ada yang memilih untuk aku terapeutik aja ya karena aku berpikir bahwa teater itu harus bisa bicara buat diri sendiri, macam-macam lah. Tapi sejauh ini kita bersinggungan masih dalam kondisi yang bagus. Kita saling memberikan dukungan ketika ada satu pertunjukan teman-teman yang lain, meskipun secara individu agak bertolak belakang gitu, secara gagasan, tetapi kita masih menyediakan waktu untuk memberikan support karena kita sama-sama tahu bahwa produksi karya seni itu nggak mudah dan dia itu butuh hal yang kamu nggak suka nggak apa-apa, yang penting kamu hadir deh sebagai dukungan bahwa kamu sama-sama orang yang bergiat di teater itu. Kurang lebih begitu sih. Ya, memang penting sih untuk menjaga independensi itu karena kan bentuk idealisme juga ya. Jadi tidak terlibat dengan dukungan Pemda atau pemilik modal lain juga sebuah pilihan. Nah, tapi bisa juga kita berpikir dengan perspektif terbalik bahwa sebenarnya dengan kita mencoba mengubah mindset para birokrat kita atau juga pihak-pihak swasta bahwa ya kesenian itu menjadi sebuah hal yang penting dalam proses kebudayaan manusia gitu. Makanya juga perlu didukung. Nah, cara mereka mendukung bisa lewat ya dengan support pelaksanaan pementasan dan sebagainya. Jadi tapi cuman kayak Mas Renda kan lebih memilih independensi ya biar juga tidak diatur secara gagasan dan ide-idenya dalam membuat naskah atau juga menjalankan peran-peran tertentu. Iya. Iya, dan bukan sebuah rahasia juga bahwa banyak kelompok-kelompok teater yang kemudian ini di luar bahwa kemudian ada ya salahnya kamu nggak tahu ilmu manajemen dan di luar itu. Tapi saya cuma mau ngomong bahwa nggak mudah kok dalam tanda kutip masuk ke gedung pertunjukan, butuh sewa gedung yang itu tidak semua kelompok teater juga mampu untuk bisa masuk ke gedung pertunjukan itu gitu. Dan bukan sebuah keberhasilan jika kelompok teater itu bisa masuk dan main di dalam gedung itu juga bukan gitu. Karena sekarang banyak teman-teman yang memilih ruang-ruang alternatif. Menurut saya dan sekarang itu juga ruang alternatifnya sangat banyak sekali. Ya katakanlah gini lah Sarah, saya mau pentas di salah satu gedung ya. Sewanya aja kalau nggak kerjasama katakanlah bisa, kalau nggak kerjasama tuh bisa 8 juta. Terus kelompok teater yang makan aja masih Senin Kemis nih, yang masih percaya bahwa teater itu adalah segala-galanya, mana bisa masuk mereka gedung pertunjukan kan enggak? Jelas nggak bisa. Nah makanya kadang-kadang nggak bisa banget. Bahkan tiket aja berapa sih Sarah? Sekarang temen nonton tiket di Jogja ya, tiket itu ya ada sih tiket paling mahal 50 sampai 500 juga ada gitu. Tapi teman-teman yang bergiat di bawah ini kan harga tiket cuma berapa? Paling 15.000, 20.000. Kalau penontonnya kali 100, apa cukup buat sewa gedung kan nggak juga gitu. Iya. Nah, tapi kemudian kadang-kadang juga ada kebijakan-kebijakan dari istilahnya apa ya, orang-orang yang punya yang pemegang kebijakan itulah istilahnya. Aku kok jadi bingung ya. Ya beliau-beliau itu menyilahkan untuk yuk ini ada slot nih diisi aja. Itu bisa dan kita nggak tahu di balik itu ada apa yang kita tahu bahwa aku bisa pentas di gedung ini kok dengan harga sekian gitu. Jadi tapi kalau sekarang sih ini sih supporting jauh lebih banyak ya. Kalau di Jogja sendiri kan supporting untuk dunia kesenian tuh banyak banget lewat dana keistimewaan. Tapi saya nggak berani bicara soal itu karena saya nggak pernah ngakses. Saya hanya menjadi bagian yang menerima dan merasakan dari
dana keistimewaan. Iya, iya, iya. Oke, nah Mas, sekarang ya kalau kita bicara ini kan saya sengaja nih ngambil judulnya itu dunia keaktoran dan drama-dramanya karena kan memang bahwa kita merujuk secara harfiah drama itu sebagai sebuah karya sastra yang merefleksikan kehidupan. Nah, jadi kira-kira nih ya, kalau ketika seorang aktor itu memerankan sebuah drama, apa sih yang paling krusial menurut Mas Rendra dalam proses internalisasi karakter tokoh gitu, dalam sebuah peran? Gini, kalau sejauh yang saya tahu di dunia keaktoran itu, suara saya masih bisa didengar karena kamu muter-muter loh, Sarah. Nah iya, Mas Rendra agak delay sih, tapi ini udah oke. Oke. Oke, soal internalisasi ya. Gini, di dunia keaktoran itu karena studinya adalah manusia, jadi dia tuh kompleks gitu. Bagaimana seorang individu berusaha sebaik mungkin membuat ilusi supaya tokoh yang dimainkan itu hidup. Dia tugasnya memberikan hidup pada karakter yang diinginkan di dalam teks gitu. Otomatis kan dia harus mampu untuk membuat isolasi personal ya. Jadi membuat batasan ini aku diri dan ini adalah aku tokoh yang sedang kumainkan gitu. Ya kita bisa melihat kan bahwa yang dimainkan itu tentu saja bukan diri kita sendiri sehingga faktor-faktor pikiran-pikiran personal, tubuh secara fisikal personal, kemudian psikologis personal itu sebisa mungkin dia dikelola, ditekan kemunculannya supaya bisa membuat rekaan-rekaan karakter, rekaan-rekaan bentuk fisik, rekaan-rekaan pikiran dari tokoh yang akan dimainkan gitu. Dan hal yang paling krusial tentu saja ya perangkatnya tubuh, karena aktor menggunakan tubuhnya sebagai medium laboratori, ya otomatis seluruh perangkat kemanusiaannya harus bisa dioptimumkan gitu. Jadi kalau dibilang mana yang lebih krusial, krusial banget semuanya, Sarah. Mas, sorry, tadi kepotong dikit karena loading. Boleh diulang nggak? Yang sebelum krusial itu. Ini, ya, enggak sih. Iya, iya. Teknologi selalu begini, Sarah, mutar-mutar. Mutar ini, malah menjauhkan kita ini. Iya, jadi curhat deh. Ya, apa namanya? Gini, yang krusial ya di dalam. Jadi studi tentang, saya ulangi lagi dengan cepat ya. Studi tentang keaktoran itu kan manusia. Tubuh Jadi kita harus bisa membuat. Ya, tubuh sebagai medium, tubuh itu sebagai laboratori. Jadi tubuh, jadi gini, nih kalau saya mungkin saya nggak tahu apakah saya ini bisa mewakili aktor-aktor yang sedang berada di sini atau nantinya akan melihat siaran ulangnya gitu. Aktor itu mau tidak mau harus menggunakan seluruh panca inderanya untuk merekam peristiwa. Kemudian rekaman peristiwa itu ditubuhkan, diulang lagi, dilatihkan. Setelah terukur, dia bisa ngecek nih, oh ini capaianku. Jadi ketika nanti aku akan membuat rekaan dari tokoh, paling tidak aku sudah tahu batasanku secara personal ada di mana. Dan aku pernah menempuh emosi seperti apa, aku pernah menempuh kondisi fisik seperti apa. Jadi ketika nanti dia mau memainkan naskah yang lain atau tokoh yang sedang dia ingin ciptakan rekaannya, itu dia bisa dengan mudah menggunakan perangkatnya untuk beralih apa ya istilahnya, beralih wahana antara dirinya dan
tokoh rekaannya itu. Nah, itu biasanya Masih jelas nggak, Sarah? masih. Biasa dari pengalamannya Mas Rendra Hmm. ini berapa lama sih proses pendalaman karakter itu? Proses internalisasi tokoh yang akan diperankan oleh Mas Rendra ketika mau pentas. Oh, berapa lamanya gitu Berapa ya? lamanya? Ha? Kalau gini, kalau konkretnya sih gini, teman-teman teater juga tahu bahwa proses kreatif itu kan biasanya mereka ada yang dalam 1 tahun rentang waktunya untuk berlatih. Itu eksplorasi dan optimalisasi personalnya bisa lebih daripada yang melakukan proses eksplorasi atau jarak tempuhnya itu pendek gitu. Misalnya 3 bulan atau 1 bulan bahkan itu kalau dia nggak banyak bekerja keras dengan seluruh pengindraannya, aku pikir itu akan jadi hal yang sulit gitu. Nah, kalau ditanya berapa idealnya, idealnya adalah ketika semua perangkatnya sudah siap, mau 1 jam, mau 5 menit, itu bukannya menjadi batasan lagi. Perangkat tubuhnya ini optimum. Jadi karakter minta gini, kita tinggal masuk aja dengan pendekatan. Karena tubuh kan laboratori, dia itu kayak punya locker gitu, Sarah. Oh, dia pernah mengalami peristiwa A, B, C, D, E, F, G gitu. Sehingga ketika karakter maunya kayak gini, kita bisa, oh, aku tahu aku pernah mengalami ini. Asumsinya kan begitu untuk mendekati peristiwa. Oh ya, berarti aku tinggal buka lockerku yang di sini. Kalau tubuh bukan tidak sebagai medium untuk laboratori, kan dia nggak punya locker, dia nggak mencatat peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga untuk menempuhnya dibutuhkan jarak nol dulu untuk melangkah, bukan aku udah siap, aku tinggal fight gitu, bukan kayak gitu. Jadi kalau untuk rentang waktunya itu sangat tentatif sekali. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru menyentuh, maaf ya, itu maaf dengan amat sangat aku akan katakan latihan dasar setiap hari itu sangat penting. Bahkan ini teman-teman yang sudah nggak bilang expert juga sih, tapi yang sudah punya jarak yang cukup panjang gitu, ketika mereka waktu mereka berlatih, ini apa ya? Ya punya perbedaan gitu lah, Sarah. Jadi kesiapan lebih ke kesiapannya itu beda gitu. Oke, berarti kan memang Tentatif ya jaraknya ya. Ya. Dan berarti kan untuk mengoptimalkan ya, biar seorang Rendra bisa memainkan berbagai macam karakter, berarti kan dalam kesehariannya juga dia harus merekam, menyerap segala peristiwa dan kemudian menjadikan itu bahan-bahan dasar yang bisa ditarik nanti ketika memainkan tokoh tertentu gitu ya. Jadi dalam setiap harinya juga adalah setiap waktu bahkan adalah proses berlatih, proses merekam semua peristiwa dalam kehidupan itu gitu ya, Mas. Iya. Oke. Nah, ini jadi catatan penting barangkali untuk para kawan-kawan teater yang juga sedang menonton acara ini, dan terutama yang masih muda-muda yang masih mengawali dunia teater itu. Menarik. Nah, tapi Mas, kalau drama yang dimainkan di atas panggung itu kan dalam prosesnya juga pasti nih, saya yakin banget mengalami drama-drama di luar panggung gitu loh. Nah, saya mau tahu nih cerita yang ininya nih. Dari kok gitu mukanya. Udah bocoran nih, Mas. Saya kan udah langsung dapat wangsit ketika mau nanya Mas Rendra. Jadi itu pertanyaan saya. Coba, drama Mas. yang di luar panggung tuh lebih drama, Sarah. Lebih drama. That's the point. Makanya saya mau tahu. Apa, Mas? Banyak sih ya. Terutama ini sih soal-soal apa ya? Ini sifatnya personal kan. Karena kita kan belajar di teater itu kan belajar ya mengoptimalisasi penginderaan kita. Otomatis kan yang tadinya dia kurang peka jadi lebih peka gitu misalnya. Terus nah alhasil dari itu kan tentu saja gesekannya jauh lebih banyak dengan peristiwa-peristiwa yang sedang dia hadapi. Kayaknya personal banget, kamu pinter banget ya. Oh, saya ahli personal. Lo ahli personal. Ya gitulah, Sarah. Drama di kehidupan tuh emang lebih kompleks dan
Ya beruntungnya saya belajar di teater, mungkin teman-teman yang juga belajar di teater mengetahui kemudian dan dengan sadar, oh aku sedang di posisi ini, aku harus bersikap begini. Oh aku sedang berada di ruangan ini, aku harus merespon bagaimana. Lebih lebih kayak gitu sih. Tapi kalau ditanya gitu, yang lebih drama apa ya Sarah ya? Satu deh yang menurut Mas Soal Rendra hidup boleh sih. diceritakan di publik. Ini kan publik. Ini yang nonton baru segini Mas, nanti di YouTube bisa ribuan. Wow. Wah, apa ya? Ya, oke skip dulu deh itu. Aku nggak berani ini memilih asal, soalnya itu akan mengaduk-aduk gitu kan. Kalau kita buka loker kan otomatis kita akan ngerti, oh itu buku buku diary yang kita tulis di tahun sekian waktu kita begitu kan. Enggak, please Sarah, yang lain. Oke. Saya hormati ini, jadi kita skip dulu ya untuk pertanyaan itu. Siapa tahu bisa saya korek nanti di pertanyaan lain. Nah, Mas Rendra, Kamu sangat licik. Mas Rendra ini kan di tahun 2017 itu pernah memainkan W.R. Supratman di film Wage, ya, jadi pemeran utama, dan juga ada beberapa film lainnya yang dimainkan sama Mas Rendra juga, seperti di tolong koreksi saya kalau salah. Jadi ini bocorannya dari Google, Mas. Tenang, saya bukan BIN. Semua data ada di Google. Jadi film dari film Gundala, Lampor, atau Mengejar Embun ke Eropa ya kalau nggak salah 2016. Nah, itu gimana sih Mas perjalanannya dari dunia keaktoran di atas panggung nih, yang awalnya didalami oleh Mas Rendra, kemudian membawa Mas Rendra ke panggung perfilman. Itu ceritanya gimana? Perjalanannya kadang-kadang semua itu, kalau saya hampir tidak pernah merencanakan akan lari ke dunia film itu, enggak, sama sekali enggak gitu. Waktu itu sih yang saya tahu teater begitu kuat sekali narasinya di kepala saya, dan kawan-kawan yang juga masih menonton, kawan-kawan seperjuangan di teater, senasib sepenanggungan di teater gitu. Yang saya tahu waktu itu ya saya ingin melakukan sesuatu yang terbaik kepada apa yang sudah saya pilih gitu. Ya dengan segala romantikanya tentu saja. Dan sama sekali waktu itu saya, maaf ya, sekali lagi saya katakan maaf, saya nggak tertarik di dunia film. Karena menurut saya apa sih waktu itu masih pandangan muda dan sinikal gitu. Jadi sekarang ngapain orang cuma gitu-gitu doang. Sekarang agak gitu ya, karena situasi juga saya dan pertumbuhan pemikiran, jadi harus berpikir, oke, satu kaki berpijak di kanan, satu kaki berpijak di kiri, yang penting nggak secara prinsipal menggeser keyakinan saya gitu. Lebih moderat sekarang ya. Gitu, Sarah. CDC lebih moderat. Sedikit kali ya. Ya, kalau waktu itu ini Sarah, saya tuh dulu waktu itu teman-teman tuh gengsi banget kalau untuk audisi gitu. Audisi ngapain sih ditanya gitu-gitu doang. Kamu bisa nangis gitu. Kamu bisa acting begini. Kita waktu itu, saya sih lebih tepatnya, dan beberapa kawan di lingkaran saya merasa nggak oke banget. Itu nggak ada prosesnya, nggak berdarah-darah gitu, nggak berkeringat, nggak punya power gitu. Apa cuman gitu-gitu doang gitu. Nah, waktu itu kami sambil latihan lari-lari berpeluh gitu ngelihat bus audisi untuk salah satu film Indonesia waktu itu. Kalau nggak salah Sembilan Naga apa itu di tahun-tahun 2000-an awal itu. Kita nggak mau, kamu nggak mau ikut audisi? Nggak, sorry, film bukan jalurku, aku orang panggung, aku aktor dengan A besar. Waktu itu aktor dengan A besar, oke. Aktor dengan A besar gitu. Jadi masih masih euforia mungkin kata yang tepat gitu. Masih begitu luar biasanya panggung dan semestanya itu menghidupi gitu ya. Masih viva teater dengan berdarah-darah gitu.
Ya, ya film nggak menjadi tujuan. Tapi waktu itu kemudian saya harus cerita bahwa eh, saya merasa waktu itu gimana ya? Oh ya, jadi kasusnya waktu itu tuh saya pernah mengalami fase yang sangat sulit sekali gitu. Jadi ada persoalan di keluarga saya sehingga saya harus mau nggak mau diberhentikan untuk nggak sekolah gitu. Tapi saya bilang sama papa sama mama saya, papa, mama, saya hidup mati di Jogja. Seolah-olah tegar dan laki-laki banget. Ketika telepon ditutup, saya nangis itu, nangis di kamar mandi dan nggak tahu harus Drama ya. ngapain gitu. Maksudnya waktu itu saya kondisinya memang lapar, bekerja, ngecat ruang, bersihin WC gitu. Ya, ya aktivitas yang nggak buruk, yang bisa saya lakukan ya saya survive dengan begitu. Tapi telepon dari mama, Rendra, kamu ini anaknya terminal dulu ya, maksudnya berhenti sekolah dulu ya gitu, karena Itu SMA, papa Mas? mama nggak bisa biayain. Enggak dong, Oh, kuliah, sekolah tuh kuliah. maksudku kuliah, Oh, Sarah. alah, oke. Ya kuliah-kuliah di awal gitu. Heeh. Terus akhirnya ya enggak deh, aku harus tetap survive dan sampai akhirnya waktu itu mau aku udah saking capeknya, bener-bener capek nahan lapar lah istilahnya capek. Capek dalam kemiskinan itu terus maaf ya ini mungkin kata nggak tepat tapi ya capek dalam kemiskinan itu eh ada teman bilang kamu ikut audisi dong ini audisinya pemain tokohnya ini dari Jawa Timur dia bisa parian istilahnya dia bisa berpantun gitu dan aksennya Jawa Timur. Waktu itu saya merasa saya Jawa Timur banget dong. Saya datang dan ya alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan peran utama di sinetron itu. Mulailah di situ saya merasakan transisi bagaimana disiplin kerja di atas panggung dengan disiplin kerja di dalam dunia sinematografi. Itu sentuhan pertama kali saya dengan dunia sinematografi. Kemudian ada beberapa film-film pendek yang diinisiasi oleh teman-teman. Itu juga saya jadikan medium untuk berlatih. Dan kemudian saya jadi tahu ukurannya kalau di film karena mediumnya berbeda sehingga takarannya jadi berbeda karena kondisi lensa kamera lebih detail dan lebih mengarah kita kepada poinnya kita tidak seperti di atas panggung penonton bisa dengan sebaran panggung segede itu kalau nggak suka sama permainannya bisa ngelihat artistiknya, bisa ngelihat kostumnya atau yang lainnya atau mendengarkan musiknya. Tapi kalau di film di dunia sinematografi itu lebih detail sehingga mau nggak mau saya harus berlatih lebih keras untuk detailing baik itu di apa namanya ya gestur maupun ya secara keseluruhan acting secara keseluruhan gitulah. Jadi transisinya kayak gitu. Terus sampai akhirnya di film film layar lebar pertama saya yang mungkin juga nggak dicatat di info di Google gitu. Film pertama layar lebar saya itu Cokro Guru Bangsa. Saya bermain bersama kawan-kawan ada Tanta Ginting, ada Reza Rahardian, ada teman-teman yang lain gitu. Ada Ibnu Jamil juga dan teman-teman yang lain. Itu awal saya kemudian masuk dan saya ngelihat kayak kompetisinya gede banget ya. Tapi memang disiplin antara panggung dan film tuh ya dibilang sangat berbeda sih. Tidak dibilang tidak berbeda, dia cukup berbeda gitu. Jadi kayak gitu kalau ngelihatnya. Kalau dari Tapi awalnya sih sorry. Gimana? lanjut dulu aja. Halo Sarah, aku hanya melihat fotomu dan Kenapa ya? bulatan yang muter-muter. Sekarang udah bisa belum? Enggak dong, kamu masih foto dan nggak bergerak. Wifi-nya bapuk. Benar-benar. Coba. Udah mendingan belum? Aku belum minum obat. Enggak, kamu masih muter-muter itu. Oke, bentar-bentar. Aku ganti koneksi dan berarti ini suaraku doang ya yang keluar ya? Aku cek dulu. Iya dong, Oh, enggak kok. Ini aku cek. kita kayak telepon-teleponan. Kawan-kawan bercerita yang sedang menonton, mohon info dong di chat. Apakah emang tampilan saya loading? Loading nggak? Aduh. Jelas tuh.
Oh ya, oke. Ini sinyalku apa Berarti di sinyalnya? aku kamu Lancar. loading. Oke, berarti aku sedang difilter di layarnya Mas Rendra dengan kuatan entah apa. Semuanya nggak loading, boy. Tuh Widih. kan. Aneh layarmu, Mas. Tuh. Sinyalmu. Iya, Oke, itu sambil ada guru-guru iya nih ngeri-ngeri nih yang nonton. Gini kawan-kawan bercerita, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat box atau di bagian sebelah kanan tuh yang emang khusus untuk pertanyaan. Aman ya? Mas Rendra ganti kacamatanya. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari kawan-kawan, saya izin mau minum dulu. Ternyata jauh. Bentar ya. Tuh, kawan-kawan sehat-sehat ya. Ngeri, ngeri, Oke, ngeri. apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan bercerita? Mumpung aktor kita masih ada di talk show bercerita. Talk show bercerita. Kalau nggak ada, saya mau lanjut gali-gali nih. Penggalian lainnya, Mas. Tadi kan berbicara tuh mengenai diferensiasi. Ya, diferensiasi. Perbedaan antara dunia sinematografi dengan dunia keaktoran di teater. Kalau dari Mas Rendra sendiri nih, kalau mau jujur ya, jujur loh, uh, yang mana sih? Sorry, Nyamannya sorry, sorry. loading ya, macet. Aku bisa diulang, Sarah, bisa diulang. Oke, jadi tadi kan Mas Rendra udah cerita tuh mengenai bagaimana pengalaman dari teater, kemudian membawa Mas Rendra juga ke dunia sinematografi. Nah, dari pengalaman yang berbeda itu, yang mana sih yang menurut Mas Rendra lebih nyaman? Secara jujur nih. Antara dunia Iya. dunia film dan panggung gitu ya. Yes. Yang paling nyaman ya, yang paling nyaman ya. Aku lahir di panggung, besar di panggung, dan aku nyaman dengan ibuku sendiri di panggung gitu. Oke, oke, oke. Wah, ini udah ada sebentar. Saya bacakan. Kenapa nggak bisa? Ini komentar naskah dari Ucina Tahu Acan. Naskah nyanyian Angsa Chekhov, apakah masih sering dibawa, Mas? Naskahnya sih udah nggak dibawa, tapi ceritanya masih sampai sekarang. Dan mungkin aku aktor yang merindukan panggung. Aku rindu panggung. Oke, ini yang lainnya. Menurut Mas Rendra, dari ini apa sih bacanya? Wow. Bagaimana pandangan untuk orang-orang yang judge wanita berhijab yang terjun ke dunia teater, dicap bakal jadi anak urakan, anak nakal? Dipahami nggak pertanyaannya? Ya, kalau pandangan kita nggak bisa nyetir ya. Itu kan hak personal. Orang-orang punya asumsi atas kita itu ya silahkan aja. Yang penting itu gini. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Hijab sebagai satu apa ya? Apa Sarah? Hijab sebagai saya sebagai karir. Nggak bercanda. Ya hijab, katakanlah hijab sebagai fashion gitu ya. Katakanlah hijab sebagai fashion. Orang kan yang dilihat itu, oke, saya salah. Saya minta maaf. Gini. Pulang aja. Jangan terlalu dipusingkan orang yang punya pikiran atau asumsi atas kita itu nggak usah terlalu dipusingkan, nggak berusaha untuk membentuk citra kita juga kok, itu dia milik personal. Maksud saya begini, kalau memang dirinya tidak menunjukkan apa yang itu kan dua hal yang gini. Kalau katakanlah, saya maaf ya ini, saya harus berhati-hati ngomongin ini. Jadi ketika dia berhijab, dia terjun di teater, oke.
dia akan berhadapan sebagaimana dunia pada umumnya. Dia akan berhadapan dengan banyak manusia, dengan banyak karakter gitu. Di panggung sendiri kan juga menuntut bahwa panggung itu tidak melulu dituliskan dengan naskah orang yang pakai hijab. Artinya nggak banyak naskah atau mungkin hampir minim sekali gitu, minim sekali naskah yang dituliskan dengan spesifikasi orangnya berhijab gitu. Karena saya nggak tahu kenapa gitu, mungkin karena kelangkaan gitulah. Tapi kalau misalnya panjenengan berhijab dan panjenengan aktif bergelut di teater, selama praktik dalam istilahnya sikap panjenengan punya border yang jelas gitu. Ini aku, ini nggak kulakukan, ini. Aku pikir itu nggak jadi soal sih. Jangan terlalu dipusingkan pikiran orang lain, karena kita karena aku lah terutama nggak mau dibentuk oleh citra yang diberikan orang lain. Gitu aja. Asik. Jadi nggak masalah ya. Sebenarnya jangan terlalu terganggu dengan pandangan orang lain terhadap diri kita. Intinya itu, Mas. Ya, Ini ada komentar, sorry. Mas, delay nggak sih suaraku di Mas Rendra? Aku tuh cuman terganggu aja ngelihat fotomu dan gambar yang ini, loading yang muter-muter itu aja. Jadi kayak aku ngomong sendiri dan telepon-teleponan, halo, kamu ada di mana? Iya, besok aku ke sana, terima kasih. Gitu. Tapi jelas loh Mas Rendra nih di aku. Kenapa deh? Ya udah, nggak apa-apa. Iya, aku nggak tahu kondisiku di sini. Kamu tahu sendiri kan aku ada di mana? Di planet apa itu? Ada sinyal ya? Di planet Saturnus. Oke, nih pertanyaan lainnya ya, Mas. Aduh, saya tuh mau jawab sebentar. Ini ada lagi. Abbas Marandana. Ketika jawabannya adalah empati dan simpati, Mas Rendra, kira-kira pertanyaannya apa ya? Loh, dikasih jawaban duluan nih. Kita disuruh mikir pertanyaannya. Itu. Orang ini guru saya, Sarah. Orang yang punya andil besar dalam apa ya? Cara saya memandang, cara saya memilih teater sebagai jalan ninja saya. Ini orangnya nih yang tadi nulis jawabannya. Oh, mantap. Jadi dia selalu gitu. Dari dulu itu diberikan jawaban dulu, pertanyaannya apa ya? Ya, dia orang yang punya pengaruh besar dalam hidup saya, di atas panggung khususnya. Jadi saya nggak perlu jawab yang itu ya, itu dia sedang melakukan ujian nasional. Ujian nasional terhadap Mas Rendra. Nah, Mas, ini pertanyaan penting nih. Setidaknya buat saya. Pertanyaannya adalah, dari serangkaian pengalaman Mas Rendra menjadi aktor, baik di atas panggung ataupun di dunia film ya kemudian, apakah ada pengalaman tertentu yang paling mengguncang kesadarannya Mas Rendra hingga kemudian menjungkir balikan perspektif Mas Rendra soal hidup, soal kehidupan? Berat kan pertanyaan saya? Kasih waktu untuk menjawab. Ujian nasional juga nih. Ya. Gini. Semoga saya tidak melakukan kesalahan dengan jawaban ini ya. Saya merasa gini. Sesuatu yang paling mengguncang dalam diri saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih ke dalam, lebih ke rohani saya gitu. Karena sejauh saya bergelut di teater itu Romo Dani Rahayu, sejauh saya bergelut di teater itu kan saya kemudian berhadapan dengan studi atas manusia ya, melihat perangkat saya jadi seperti yang saya ucapkan di awal, perangkat saya jadi optimum dan
mata ini jadi kayak lensa, dia melakukan pengamatan dan otak merekam, kemudian perasaan juga diaduk-aduk, berpindah-pindah scene-nya, merasakan sekian banyak perubahan struktur dramatik di dalam hidup gitu. Hal yang paling membuat saya tergoncang itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan krusial, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang spiritualitas dan religio gitu, sangat-sangat apa ya, mengguncang saya cukup kuat. Ya kurang lebih di 2-3 tahun terakhir lah ya. 2-3 tahun terakhir itu saya merasa ada yang lebih penting gitu. Ada yang lebih penting, ada yang lebih bisa saya gini. Kalau saya percaya bahwa kekuatan dari karya seni atau praktik berkesenian itu adalah proses menciptakan atau membuat sesuatu yang bisa memantik kita untuk kembali ke peristiwa, untuk kembali kepada pengalaman-pengalaman yang mungkin telah lampau, atau mengajak kita melihat masa depan dari kotak kecil bernama panggung itu. Dari situ saya berpikir, aku ini sebenarnya berada di atas panggung ini untuk apa ya? Ketika, mohon maaf nih aku cerita gitu. Ketika aku harus berada di depan rak susu dengan receh karena aku nggak punya uang. Aku punya uang karena aku main teater dan melakukan pekerjaan yang lain yang masih berhubungan dengan seni peran gitu. Dan juga kadang nggak berhubungan dengan seni peran, tapi aku menggunakan disiplin keilmuanku ini untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga aku sekaligus juga menggunakan pekerjaan itu sebagai apa namanya bagian dari loker yang sedang kususun dalam hidupku gitu. Mungkin teman-teman kesenian yang lain yang nasibnya sama seperti saya gitu, yang hanya mengandalkan dari sebagian kecil dari pekerjaan yang disebut kesenian itu, pernah merasakan bagaimana listrik bunyi, gas habis, susu habis, dan kita cuma punya sisa-sisa receh dari tabungan itu dan harus berdiri untuk memilih di rak susu ini, susu mana yang bisa kubeli dengan receh ini. Itu benar-benar sangat, situasi yang sangat mengguncangku. Ini nggak ada yang lebih drama daripada peristiwaku saat itu. Kemudian bagaimana caranya aku harus keluar dari persoalan ini. Begitupun juga ketika perangkatku yang lain membaca fenomen yang lain, perangkatku yang lain bersinggungan dengan semesta yang lain. Hal-hal itu kemudian bermuara pada pikiran, kayaknya semakin jauh aku menempuh teater ini bukan hanya persoalan tepuk tangan di atas panggung dan bagaimana merasakan keringat mengucur ketika lampu sudah mulai dinyalakan gitu. Tapi persoalan-persoalan yang sangat krusial itu adalah persoalan-persoalan bagaimana hubunganku dengan semesta, bagaimana hubunganku dengan Tuhanku gitu. Itu diputar balik, diaduk-aduk. Bagaimana aku sampai masih punya keyakinan aku nggak harus katakanlah melakukan tindakan kriminal untuk keluar dari persoalan ini. Jadi ibaratnya gini deh, kalau kata teman-teman yang lain yang kemarin cerita gitu sama saya, sudah mas, yang ku tahu itu, aku yakin bahwa aku masih punya Tuhan, aku bisa keluar dari persoalan ini. Itu jadi kayak, ini yang lebih drama daripada drama itu sendiri di atas panggung. Kehidupan yang peristiwa yang kemudian mengajak saya melihat teman saya itu, kemudian saya punya semacam kayak punya perjalanan ke past and present gitu. Oh, ini ya. Nah, kemudian saya memilih, ya kayaknya secara pribadi saya mau mempersiapkan diri untuk berkhidmat di soal-soal yang rohani gitu.
di luar bahwa saya melakukan praktik teater itu sebagai salah satu pekerjaan dan bukan pekerjaan. Berarti tentunya Begitu, Sarah. dengan drama-drama yang lebih drama daripada drama di atas panggung itu semacam ini ya, mengguncang iman juga ya, ketika profesi yang dijalani tapi kemudian dihadapkan dengan ya hambatan-hambatan ekonomi dan sebagainya, sampai kemudian ya masalahnya sejauh mana nih imannya Mas Rendra terhadap teater dan juga imannya Mas Rendra terhadap Tuhan gitu dalam hal ini. Apakah memang ini sebuah jalan menuju dia gitu kan? Atau atau apa yang dicari sebenarnya kan di dunia teater itu? Ya, kan sorry Sarah, kan waktu itu saya sempat stres berat ya. Stres beratnya itu gini. Saya merasa sampai begini. Kalau teater itu atau kesenian itu adalah manusia, maka berikan aku belati, aku akan bertarung dengan dia. Mana yang lebih mati duluan? Karena aku merasa teater itu sudah apa ya, kayak mengambil hidupku secara penuh gitu. Bahkan mungkin waktu itu keyakinanku pun ikut dilahap sama panggung itu, dengan semua narasinya, dengan semua cerita-ceritanya dan aktivitasnya dan drama-drama di luar drama di atas panggung itu. Kalau kamu adalah manusia, aku itu sudah ngasih kamu lebih. Aku sekarang minta, kamu bisa ngasih aku apa? Kalau kamu nggak bisa ngasih, lebih baik kita istilahnya kita beradu belati lah istilahnya gitu. Itu sampai aku stres, sampai istilahnya apa sih yang bisa aku lakukan? Tapi aku selalu ingat Papa selalu bicara, ya yang disampaikan tadi itu. Apa yang kamu lakukan mudah, disitulah fakmu dan disitulah Tuhan menitipkan mukjizat kepadamu. Oh ya sudah. Akhirnya dalam situasi yang katakanlah waktu itu pandemi mepet segala macam, nggak punya apa, aku masih percaya kok bahwa apa yang ku imani di panggung ini gitu, istilahnya di dalam seni peran ini, itu masih bisa memberikan sesuatu buatku. Dia itu cuma apa ya, dia perpanjangan tangan dari kasih Tuhan istilahnya gitu. Kalau ini maaf jadi agak melebar, tapi memang itu tujuan aku ingin mengatakan waktu itu sorry? Iya emang itu tujuannya, memperlebar. Oke. Jadi waktu itu aku masih ingat banget Bang Wika, Tengku Rifnu Wikana itu ya salah satu orang yang juga cukup berpengaruh di dalam hidupku di seni peran gitu. Bang Wika bilang begini, dalam kondisi kami yang waktu itu aku drama banget sih di HB Yasin gitu, peristiwanya di warung HB Yasin, bulan puasa. Aku lapar tapi cuman punya uang buat beli mie instan sama air putih. Bang Wika itu datang bawa es buah gitu, dan dia bilang, Rendra, kongsi-kongsi lah kita, masa kamu masa buka puasa cuman pakai mie. Ini nih dia ngambilin gelas dan dia membagikan itu, membagikan es itu untuk kami berdua untuk buka puasa. Dan ucapannya yang masih selalu saya ingat sampai hari ini adalah, Rendra, percayalah, seni tahu caranya membalas budi. Itu yang selalu saya pegang. Makanya saya yakin kok ketika orang nggak seneng atau menganggap miring dunia kesenian, saya juga punya perspektif terhadap dunia kesenian karena saya merasa ikut menghidupi apa yang saya yakini itu gitu. Kayak gitu. Semoga masih nyambung. Pusing deh. Hidup dan menghidupi ya, dan dihidupi oleh kesenian tersebut, dan itu yang kemudian masih dipegang oleh Mas Rendra sampai sekarang. Tapi tentunya memang ya banyak kayak drama-drama yang akhirnya juga menjadi, barangkali itu juga menjadi sebuah apa ya Mas, saya melihatnya turning point juga untuk Mas Rendra di jalan spiritualitas itu kan yang tadi diceritakan oleh Mas Rendra. Dan apalagi Mas kira-kira drama lainnya? Drama yang lainnya banyak banget sih, banyak banget. Ya karena aku merasa waktu itu, ini sih Sarah, aku merasa bahwa aku tidak sedang beririsan dengan para pemilik modal gitu, dan aku meyakini bahwa teater itu pertama harus berguna untuk si
ya orangnya sendiri gitu ya. Dia teater, seni teater itu pertama harus bisa berguna untuk dirinya. Kalau dia nggak berguna untuk dirinya, ya udah tinggalin aja gitu. Kalau saya sederhananya begitu, itu juga mengutip kalimatnya Om Landung Simatupang gitu. Teater pertama harus berguna untuk dirinya sendiri, untuk pelakunya maksudnya gitu. Ya sudah, saya menempuh jalur itu, saya bergabung dengan teman-teman, bikin teater yang bisa mengartikulasikan kita yuk, tapi tetap punya ukuran. Kita tahu bahwa teater itu juga punya nilai, dia punya struktur bahasa, nah kita ikutin deh. Tetapi kita coba yuk menghidupi. Kawan-kawan di kolektif kan gitu, ada yang kerja di kabaret. Pulang-pulang kita mau pentas nih, ya udah nanti bensinnya aku aja. Ada yang kerja jadi MC, ada yang jadi model untuk ujian pasien simulasi untuk ujian kedokteran di salah satu universitas. Ya, mereka menggunakan perangkatnya, menggunakan kesadarannya untuk ya udah begitu. Mereka bangun basis ekonomi sendiri. Dan teater itu di kolektif kami, ya kita jalan-jalan aja bisa, masa kita menghidupi apa yang kita cintai nggak bisa. Meskipun nominalnya nggak banyak, cuman 300.000, 100.000, tapi kita berusaha membangun satu ekosistem yang bisa menjadi menjadi ruang bagi kita untuk mengartikulasikan diri kita, karena kita masih percaya bahwa teater itu masih bisa bicara gitu. Masih Jadi bisa bicara ya. Yang masih bisa bicara gitu. Kalau terlepas bahwa sekarang ini gimana lanjut dulu. Ya kondisinya kayak gini. Sorry. Udah. Lanjut Pas. Delay ya. Halo. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, tadi kan Mas Rendra bilang bahwa teater masih bisa bicara. Dan kita tahu bahwa 2 tahun ini kan kehidupan kita udah dihantam sedemikian rupa oleh pandemi COVID-19. Yeah. Tentunya itu juga sangat berdampak nih dengan dunia teater. Apa refleksi Mas Rendra tentang itu? Kalau saya percaya seni teater itu ya, itu selain dia selain dia perangkat, dia juga nilai gitu. Jadi mau bergerak secepat apa zaman ini, dia tetap berdiri saja sebagai sebuah nilai gitu. Jadi ya realnya gini deh Sarah. Teman-teman ketika COVID ini kan banyak sekali mengeluh. Ya bukan mengeluh lah, memang kondisinya kayak gitu ya. Sama, aku juga sama. Ya bisa ngebayangin lah, yang kita punya frekuensi pentas katakanlah sebulan, katakanlah 3 bulan sekali gitu untuk pentas, dengan kita bisa dapat nominal yang bisa untuk bertahan 1 bulan 2 bulan tuh, tiba-tiba itu di stop, kita nggak punya ruang. Yang bisa survive ya mereka yang berbondong-bondong ke ke perangkat yang zamannya sedang bicara gitu, lewat video dokumentasi. Ya teman-teman yang lain yang tahu dan bisa membaca kondisi bisa survive. Yang kita tahu, yang mereka punya perangkatnya, yang teman-teman yang nggak punya perangkatnya dan nggak tahu, mereka kan secara otomatis kemudian banting setir kan, nggak menggunakan potensi dirinya untuk main di atas panggung yang ukuran persegi gitu, tapi mereka main dalam skup yang lebih holistik. Dan mereka sadar, dugaan saya, mereka sadar mereka sedang bermain. Mereka sadar hari ini aku berperan sebagai orang yang jualan rempeyek. Konkret teman-teman saya. Hari ini saya sedang jualan makanan-makanan. Hari ini saya sedang masak ceker, tolong dong teman-teman beli. Atau halo teman-teman, enak loh makan. Jadi dia menggunakan perangkatnya untuk bagaimana caranya dia memasarkan produknya. Bagaimana caranya dia berhadapan dengan situasi baru, harus yang tadinya berdiri di atas panggung, tiba-tiba banting setir, harus datang ke kampung-kampung untuk ngecek
di sini penjual rempeyek di mana ya? Terus mereka jualan rempeyek, mereka jualan nasi dan lain sebagainya. Ya, saya masih percaya bahwa ketika teater digunakan tidak hanya melulu membicarakan persoalan panggung, dia juga membicarakan soal nilai dan perangkat orang yang berada di dalamnya, yang bergerak istilahnya dalam perputaran ya pelakunya lah gitu. Dia punya kok optimalisasinya. Dia bisa kok bertahan sebagai sebuah nilai gitu. Panggungnya nggak melulu panggung yang di situ, tapi secara universal. Kalau misalnya kita bilang bagaimana hari ini orang-orang bisa survive ketika COVID, wah itu apakah teater masih bisa survive? Ini masih jadi perbincangan juga, Sarah. Ini obrolan saya masih nyambung nggak sih? Masih nyambung. Masih ya. Gini, kan waktu itu kita berbondong-bondong ya, teman-teman teater itu menggunakan perangkat alat rekam lah istilahnya gitu. Dia menggunakan alat bantu rekam untuk melangsungkan pertunjukannya gitu. Ya ini di sisi yang lain teman-teman bilang, ya gitu zamannya sudah berubah, teater harus mengikuti kebutuhan zamannya. Teman-teman yang masih yakin bahwa teater itu kerja keras, berkeringat, bertemu dengan penontonnya, juga punya perspektif yang berbeda. Jadi dua-duanya akan menempuh cara gitu. Makanya ketika kemarin PPKM dibuka dan pertunjukan sudah dimulai itu kayak oase, kita bisa nonton pertunjukan gitu. Wah gila ya, kita udah hampir 1,5 tahun nih nggak bersentuhan sama orang. Karena peristiwanya kalau di teater itu nggak melulu kita nonton doang pertunjukannya, enggak, tapi setelah itu ketika kita bertemu dengan kawan-kawan pegiat teater yang lain yang masih dalam satu profesi, sama-sama aktor, kita bisa saling sharing dan mungkin dari situ kita menemukan hal-hal baru yang bisa kita bicarakan lebih jauh setelahnya gitu. Ya gitu sih kalau saya bilang, itu sih dua hal itu. Jadi kita mau bicara fisiknya atau non fisiknya gitu. Oke, kalau dari Mas Rendra sendiri, refleksi dari pandemi terhadap personalitas Mas Rendra di dunia itu maupun di luar dunia itu gimana? Sorry Sarah, kamu putus-putus deh. Oh, sorry. Aku ulang ya. Jadi tadi kan kita bicara mengenai refleksi tentang teater setelah pandemi kan. Nah, saya mau tahu kalau refleksi dari Mas Rendra sendiri karena pandemi yang berdampak pada diri Mas Rendra apa? Sebagai satu rangkaian perjalanan hidup gitu. Dan mengalami fase ini. Refleksinya apa? Saya pernah bikin karya bareng dengan Ecolab ya. Teman-teman kayak ada Mas Jamaluddin Latif dan beberapa seniman itu bikin dokumentasi karya-karya gitu lewat, dan dia dipresentasikan lewat Instagram selama katakanlah 19 hari gitu. Per harinya itu udah ada orang-orangnya. Di situ saya membuat tulisan pendek bahwa pandemi ini mengajak saya untuk lebih memberikan ruang pada spiritualitas hidup gitu. Jadi kan kita tahu banyak banget ya, di kasus saya sih, itu orang-orang tuh banyak banget di jalanan, mereka bawa rangsel besar, mereka jalan entah dari mana, dan itu nggak hanya 1-2 orang, Sarah. Nggak hanya laki perempuan, kadang ada bapak sama anaknya. Dan situasi itu kan bikin saya stres kan, karena saya orang teater, menggunakan perangkatnya untuk membidik sesuatu, sok kepo gitu matanya gitu kan, nonton kiri kanan, ketemulah fenomen kayak gitu, observer, ketemulah yang kayak gitu peristiwanya. Stresnya bukan main, Sarah. Lalu situasi ini mengajak kayak apa ya? Ya kalau di teater itu kan gini, kalau kamu makan, orang lain juga sebisa mungkin harus ikut makan.
Kalau kamu cuma punya nasi bungkus satu, ajak orang lain untuk makan bareng. Meskipun kamu nggak kenyang, paling tidak kamu bisa survive untuk beberapa jam ke depan bersama-sama. Nggak cuma buat dirimu sendiri gitu. Itu yang saya alami dengan beberapa kawan. Ketika kami memang benar-benar nggak punya uang, ya kami beli nasi bungkus satu untuk makan bertiga. Setelah itu kita survive lagi dengan modal berapa suapan yang masuk di perut kita itu untuk survive nyari jalan lain yang lagi. Tetapi kan poinnya adalah kalau bisa kita ngelewatin ini bareng-bareng. Yang punya kita saling bantu gitu. Iya, saya benar-benar gampang stres, Sarah. Kalau di chat kita kan kamu bilang, ya agak perasa sih aku, emang bener sih. Waktu, ya kasusnya kayak, iya aku gampang banget stres ngelihat misalnya kayak waktu kemarin aku di Bandung. Tahu kan sekarang banyak banget boneka-boneka itu kan. Ya aku pikir ya normal lah di Jogja kayak gitu, banyak lah di perempatan. Ini di jalanan macet Bandung, aku ngelewatin satu Doraemon, gede banget. Dan jalannya itu udah nggak normal. Di jalan itu kayak orang di dalamnya itu udah bener-bener udah kuyu nggak makan. Begitupun juga dengan bonekanya itu udah nggak rupa boneka, Sarah. Itu bener-bener kayak boneka yang kena apa namanya knalpot atau bener-bener udah lusuh banget. Itu aku stres berhari-hari nonton itu. Karena aku ngelewatin beliau ada di sana. Kemudian beberapa jam kemudian aku lewat lagi beliau dalam posisi udah duduk. Kemarin aku datang balik lagi ke Bandung, aku nonton mungkin beliau tapi objeknya masih sama. Sama anaknya, Sarah. Kan itu gila banget ya. Maksudnya aku manusia lah ya. Maksudnya selain aktor aku juga seorang bapak gitu. Aku punya perasaan-perasaan kayak gitu ketika mak gila ya, survive-nya kayak gini banget orang kesenian tuh. Ya kita berusaha untuk bisa hidup dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Di luar bahwa ada nalar kreatif, dan ini saya nggak mau bicara soal itu, tapi kita tuh masih kayak yakin bahwa ini nih masih ada harganya loh. Sementara mungkin orang yang lewat itu mungkin ratusan. Dan kita bisa ngecek lah berapa banyak gitu orang yang bisa ngasih buat mereka. Maksudku nggak usah ngomongin tentang sosial-sosial yang tinggi-tinggi deh. Kamu naik motor, aku naik motor nih. Motor tuh 20.000 bensin ya. Otomatis kan paling tidak aku punya simpanan dong. 1.000, 2.000 atau bahkan berapa perak gitu. Ketika aku lewat dan aku tahu di depan aku akan pulang dan makan, kenapa aku nggak berbagi dengan dia? Oh, jangan diberikan di sana. Nanti mereka tuh sebenarnya udah kaya. Aku nggak peduli orang ngomong kayak gitu. Kenapa? Aku pernah dalam posisi mereka. Teman-teman yang bergabung di sini juga pernah ngerti badut. Aku pernah dalam kondisi sakit, infeksi telinga, aku jadi badut. Di perempatan Tugu, di Gramedia. Aku pernah jadi badut bersama kawan-kawan yang lain. Dan kami ngerasa gitu. Bukan berarti empati kita itu, oh kamu sok sosial. Enggak. Aku pernah ngerasain kayak gitu. Aku pernah ngamen gitu. Dan ketika orang dengan mudah untuk ngomong, sebenarnya mereka tuh udah kaya. Oh iya, aku rasanya tuh pengen kayak gini. Mas, Mbak, Pak, Bu, pernah nggak ngerasain kayak mereka? Lapar loh, capek loh. Kita harus misahin makanan untuk kita bawa pulang. Untuk dimakan bareng-bareng. Itu sesuatu yang wow banget. Dan pertanyaan besarnya adalah salahnya aku di kesenian. Kalau aku nggak di kesenian mungkin aku nggak punya pikiran kayak gini. Nggak juga Dan dong. itu salah. Salahnya adalah kesalahannya ada pada diri Anda. Tapi ya apa ya? Saya mau mencoba menambahkan, tapi intinya oke, saya sepakat. Cuman dalam hal yang bahwa yang seperti itu hanya di dunia kesenian tidak juga. Maksudnya artinya sensitivitas itu kan tergantung personalitas dari orang-orang juga kan. Iya. Ya kalau di dunia kesenian juga karena perangkatnya diolah kan. Aktor kan mengolah itu sehingga dia punya sensitivitas yang dugaan saya lebih di taraf orang normal. Betul. Ya karena kesadarannya berbeda. Ada pertanyaan lain. Mohon maaf tadi saya skip. Ini dari Mas Doni. Menanyakan kembali pertanyaan Mas Doni. Pernah benci, enek atau jenuh nggak dengan acting?
Banget. Pernah lah. Pernah lah, Pernah Mas. lah. Terus Sampai gimana? ya sekarang pun aku juga merasa gitu kan. Maksudnya Enak ini buka-bukaan kartu ya. ya Kayak dong. aku pikir ya enak juga gitu. Maksudnya buka-bukaan kartu sedikit gitu lah. Eh, di teater itu kan banyak orang cerewet ya. Penonton aja cerewetnya minta ampun gitu. Maksudnya gitu kan ngomongku agak sedikit kasar tapi kasarku penuh kasih gitu. Oke. Banyak Sarkas orang maksudnya? cerewetnya kan gini, nonton bayar 10.000 aja, nonton bayar 10.000 aja nyacatnya gila-gilaan Ya, gitu. ya. Ini seolah-olah pertunjukan itu kayak nggak ada benar-benarnya gitu. Maksudku jahat banget ya Pak ya Bu ya. Anda bayar 10.000 hanya untuk menampar-nampar muka kami yang berpeluh selama berbulan-bulan gitu. Apa nggak ada penghargaan yang lain? Misalnya katakanlah gitu. Ini lucu-lucuan aja gitu. Enak sih iya pernah lah. Kadang-kadang tuh gini. Nah ini bedanya salah kenapa aku tadi prolognya aku ngomongin di teater dulu gitu. Iya. eh Kadang-kadang ketika aku lagi diajak main di satu judul apa namanya film gitu atau ya film atau series gitu. Kadang-kadang itu kayak aku nyoba kan pakai locker ini dibuka, aku mainin, aku gabungin. Ini aku sendiri ya, meskipun secara metodologi itu juga ada banyak kritik soal itu gitu. Tapi ini kalau aku gitu, aku ini punya baju, ini kondangan ya, oke. Aku tinggal ngambil batik, ngambil celana, dan pakai sepatu. Sisiran rapi, pakai minyak wangi, masuk. Selesai. Kan konsepnya kondangan. Karena aku punya loker baju, aku bisa masuk di kondangan itu dan sah sebagai peserta kondangan. Oke. Nah, jika aku nggak pernah beli baju, aku pernah melakukan itu. Artinya aku mengulang hal yang sama dan aku ngerasa, ih, segitu doang. Enak lah. Aku ngerasa kadang-kadang gitu. Ini actingku kayak gini-gini aja sih. Dan karena kebutuhannya Mas Doni ya, maksudnya kebutuhannya sutradara udah bilang, oke itu cukup. Hah? Cukup. Segini aja gitu. Oke, aku nggak akan ambil pusing kalau itu maksudnya nggak krusial banget buatku. Oh, oke. Aku akan main di tataran itu. Ya udah. Akhirnya ketika aku nonton, emang sih aku dapat sesuatu dari situ. Ya. Tapi ketika aku pulang, kayak nggak ada bangga-bangganya sama sekali. Enak gitu. Pun juga sekarang ketika aku ngerasa, emang kamu bisa apa Rendra gitu. Itu kan sekarang ini aku lagi diderap pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Emang kamu bisa apa sih? Acting, yakin. Emang kamu nggak medio aja di situ nggak? Emang kamu benar-benar bisa acting gitu? Iya juga sih, aku bisa nggak ya? Dan kadang-kadang aku kayak aku muak dengan diriku sendiri. Aku kotor gitu Mas Doni. Ya pernah, jawabannya pernah gitu. Intinya pernah. Pernah enak lah. Dan sekarang juga Pernah sebenarnya lah. sekarang Pernah. juga sedang mengalami itu ya Mas ya. Aku sedang pakai koyo sekarang, sedang pakai koyo dan pakai minyak angin di sini. Jadi berusaha untuk sembuh dari enaknya. Oke. Sekarang Mas, satu kata untuk merepresentasikan dirinya Mas Rendra. Nggak tahu, nggak tahu aku. Nggak tahu tuh dua kata. Satu. Ya aku Macet. nol. Macet, 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 macet. Nah, al. Taruh, taruh, taruh. Coba ngomong lagi Mas. Ya, loading. Halo, Mas. Halo, ya emang aku nggak pakai suara tadi. Nol. Nggak, ini layar makin hancur ini. Coba. Oke. Ulang. Udah. Satu kata yang merepresentasikan Mas Rendra. Satu Yes. katanya apa? Nggak tahu. Dua kata Mas Rendra. Nol. Oke, sorry. Ini hancur. Nol, Sarah. Oke. Putus. Nah, lo. Itu lo sengaja kali. Bukan macet. Aku aja.
Ya udah sekarang Mas Rendra closing statement. Mas, ini kita udah lama banget. Biasanya kan memang normally 1 jam atau lebih, tapi kita ini hampir ya udah 1,5 jam sih. Sebenarnya bisa lebih lama lagi. Iya, kita up. Gak masalah Iya, juga. kita abnormal memang. Udah makin ngaco Closing nih statement ya. Closing statement ya. Closing statementnya gini deh. Ini mungkin gini. Saya jarang Satu sekali kata sakti mendapatkan tuh kesempatan katanya. untuk mengatakan nol, nol. Lanjut. Oke, closing statement ya Sarah ya. Ya. Closing statementnya gini. Teman-teman, saya Rendra Bagus Pamungkas. Ya, closing statementnya, kalau saya pernah membuat Anda tersakiti, kalau saya pernah melakukan sesuatu yang membuat Anda menyimpan dendam dan susah memaafkan saya, di kesempatan ini, saya menghaturkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya. Karena yang bisa saya lakukan adalah saya meminta maaf. Saya sadar saya banyak salah dan tolong maafkan saya supaya kehidupan saya lebih tenang dan damai. Bukan Itu closing closing statement ya. Oke, kayak lagi lebaran nih, mohon maaf. Tapi keren banget Mas Rendra. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya di Bercerita di episode 78 kali ini. Ya. Dan saya juga terima kasih kepada kawan-kawan Bercerita yang sudah menonton acara talk show kita di live Instagram bersama Mas Rendra Bagus Pamungkas, aktor sakti sejagat raya. Dan jangan lupa untuk acara talk show ini kita akan posting lagi di YouTube Berita Baruko. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar semua berita dan informasi yang tentunya inspiratif dari talk show Bercerita bisa mencapai halayak yang lebih luas.